berapa ya. Jadi kalau kita lihat definisi banyak sekali ini menurut Kartono dalam Harlock ini bahwa remaja itu dari remaja awal 12 sampai 15 tahun, remaja pertengahan 15 18, akhir 18 21. Kalau di BKKBN itu mendefinisikan remaja adalah usia 15 sampai 24 tahun namun belum menikah. Nah, jadi misalkan di sini ada adik-adik mahasiswa yang ikut masih rentang usia 15 sampai 24 tahun dan belum menikah itu masuk ke dalam kategori remaja. Nah, secara simpel, remaja itu yang menjadi titik poinnya adalah ketika mereka mengalami pubertas ya. Pubertas itu pada laki-laki dimulai dengan mimpi basah dan pada perempuan ditandai dengan menstruasi. Kalau saya melihat audiens yang di sini ada yang masih remaja juga, ini sudah melampaui masa-masa ini ya. Kenapa kok menjadi remaja itu menjadi suatu sorotan, gitu kan? Untuk terkait dengan mimpi basah. Mimpi basah ini kan sesuatu yang fitrah yang Allah berikan kepada laki-laki ya, walaupun dia sebelumnya tidak pernah terpapar sesuatu hal yang terkait dengan aktivitas seksual, namun itu menjadi suatu fitrahnya bahwa laki-laki yang sudah akil balik ya, ditandai dengan mimpi basah gitu kan, itu mereka bisa sudah tahu walaupun tidak pernah terpapar sebelumnya. Nah, kemudian apa sih konsekuensinya ketika seorang remaja sudah mengalami mimpi basah dan menstruasi? Nah, di sini banyak sekali perubahan-perubahan karena pada saat remaja terjadi perkembangan ya, perkembangan hormon-hormon seksual ya, di mana di situ sudah mulai pencarian identitas diri, kemudian sudah mulai sudah tidak pengen dianggap anak-anak lagi, namun belum juga bisa kita katakan mereka sudah layak menjadi seorang yang dewasa. Kemudian sudah mulai memperhatikan penampilan, ya, sudah mulai memperhatikan penampilan. Kemudian banyak perubahan fisik ya, misalkan pada perempuan yang dulunya belum terlihat lekuk-lekuk tubuh. Nah, pada saat dia sudah mengalami menstruasi sudah mulai kelihatan sisi kewanitaannya. Demikian juga yang laki-laki. Nah, pada masa ini remaja sangat mempunyai keinginan yang sangat besar untuk mengetahui berbagai hal terkait baik itu tentang seksualitas maupun hal-hal yang lainnya. Kemudian adanya keinginan untuk coba-coba ya, jadi sesuatu itu sehingga sebetulnya peran dari orang tua ya, peran dari orang tua di sini sangat penting sebagai lingkungan pertama dari remaja itu tumbuh. Nah, sayangnya untuk di Indonesia sendiri terkait dengan pendidikan seks sebagian besar masyarakat masih menganggap tabu karena berpikirnya seperti ini. Dulu pada saat orang tuanya mengalami remaja itu tidak pernah diberikan. Sehingga ketika seorang anak, kalau kita tidak bisa nyamakan anak zaman dahulu dengan sekarang, dulu ketika kita misalkan bertanya sesuatu terkait tentang seksualitas, orang tua mungkin aja langsung marah. Tetapi saat ini orang tua tidak bisa ketika anaknya bertanya tentang seksualitas langsung marah. Kenapa? Karena sudah sekarang kecanggihan teknologi itu sudah sangat mudah ketika seorang anak bertanya kepada orang tuanya dan mereka tidak mendapatkan jawaban yang puas, kemungkinan besar mereka akan mencari informasi dari sumber lain yang kebenarannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan dengan searching di internet ya. Sekarang kalau kita searching di Google ya, segala sesuatu informasi muncul, namun perlu hati-hati sekali karena banyak informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Ataupun biasa remaja lebih suka tanya dengan teman sebaya, padahal mereka juga belum tentu memiliki pemahaman yang benar. Nah, yang perlu kita waspadai bersama ya, terkait dengan waspada pubertas dini. Kalau kita lihat dari observasi dan studi yang ada, itu bahwa banyak sekali adanya penurunan usia pubertas ya. Dulu mungkin zamannya saya, Bu Ufi, Bu Yosi, kita mengalami menstruasi itu adalah ketika SMP kelas 1 atau kelas 2. Namun kalau kita lihat pada saat ini
semakin muda ya, kita lihat bahwa anak-anak SD kelas 3, kelas 4 itu sudah banyak yang mengalami menstruasi ya. Demikian juga dengan yang terkait dengan mimpi basah usia itu menurun dibandingkan dengan yang lalu. Nah, banyak faktor yang menyebabkan pubertas dini. Yang pertama kita lihat dari konsumsi makanan cepat saji. Kalau kita lihat pada saat ini begitu banyak makanan cepat saji yang dijual, dan itu memang sebetulnya praktis gitu ya, dan banyak sekali orang tua maupun remaja lebih senang makanan fast food ini. Kemudian menonton adegan berbau pornografi. Sebetulnya ini kalau adegan berbau pornografi tidak mesti yang harus vulgar. Kita lihat aja sinetron-sinetron yang ada di televisi. Walaupun tidak secara jelas menunjukkan adegan seksual, namun itu sudah dapat mengarahkan pikiran, oh pemeran ini seperti ini, kan? Melakukan apa? Kemudian ada terkait dengan efek paparan radiasi pada otak ataupun tulang belakang ataupun gangguan hormon. Nah, ini yang memicu terkait dengan pubertas dini. Kemudian seks dan seksualitas. Nah, ini biasa agak sensi ketika kita berbicara tentang seks dan seksualitas ya. 60% masyarakat di Indonesia itu masih tabu ketika kita membicarakan tentang seks ya. Ini yang menjadi suatu penghambat dan meningkatkan resiko remaja untuk terlibat dalam perilaku seksual berisiko. Nah, perlu gambaran kita semua yang ada di sini bahwa seks itu dari istilahnya, definisinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang biasa disebut juga dengan jenis kelamin. Namun di masyarakat banyak sekali ketika seorang anak berbicara tentang seks itu menganggap adalah sesuatu yang tabu atau sesuatu yang porno. Kemudian seksualitas itu mempunyai definisi yang jauh lebih luas ya, terkait dengan dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Terkait dengan biologis ini, saya yakin untuk remaja sudah mempelajarinya, baik pada SMP maupun SMA sudah mulai mempelajari terkait dengan organ reproduksi, alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya, memfungsikan secara optimal ya, dan terkait dengan dorongan seksual. Jadi ketika seorang remaja sudah tadi tandanya adalah pubertas, itu adanya perkembangan hormon-hormon dan kematangan hormon seksual. Sudah mulai muncul dorongan seksual. Itu adalah sesuatu ya hal yang wajar yang tidak perlu ditakuti secara berlebihan. Tinggal nanti bagaimana sih kita mengendalikan dorongan seksual yang ada. Kemudian terkait dengan dimensi sosial, seksualitas itu terkait dengan hubungan antar manusia ya. Kemudian bagaimana mempengaruhi lingkungan dan membentuk pandangan tentang seksualitas dan akhirnya membentuk perilaku seksual. Jadi di dalam dimensi sosial ini terkait dengan seksualitas itu berkaitan dengan hubungan dengan lingkungan sekitar yang nanti akan membentuk perilaku seksual ya. Kemudian secara psikologis terkait dengan bagaimana pembentukan identitas peran ya. Misalnya seorang perempuan itu perannya sebagai apa gitu kan. Namun pada saat ini sudah banyak kalau kita lihat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan dari identitas peran yang ada. Nah, sebetulnya fitrah seksualitas ya. Seksualitas kalau dari kamus itu kan bahwa terkait dengan peranan seks, dorongan seks itu kan. Menurut psikolog Eli Risman, fitrah seksualitas itu terkait tentang bagaimana seorang berpikir, merasa, dan bersikap sesuai fitrahnya sebagai lelaki sejati atau perempuan sejati. Ya. Nah, jadi sebetulnya seksualitas itu secara fitrahnya ya, orientasi seksual manusia adalah heteroseksual, berarti yang laki-laki dengan perempuan. Namun pada saat ini kita banyak sekali melihat penyimpangan-penyimpangan seksual yang ada. Begitu banyak sekarang laki-laki suka sesama laki-laki, perempuan suka sesama perempuan ya. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi ini. Dan remaja salah satunya juga rentan terhadap penyimpangan ketika lingkungannya yang kurang baik sehingga dapat mendorong mereka terlibat dalam penyalahgunaan atau penyimpangan seksual.
Jadi kalau khususnya saya lihat tadi ada mungkin yang ikut ada mahasiswa baru ya, apalagi kalau status mahasiswa ini banyak yang berasal dari daerah ya. Kemudian biasanya kalau dari daerah ngekos, nah itu biasanya sudah merasa apa ya, merasa lepas dari orang tua, merasa bebas sehingga kadang seringkali lupa ya, lupa akan sebetulnya seperti apa sih yang harus dia lakukan. Nah, hati-hati dalam memilih teman pergaulan. Nah, dorongan seksual itu diartikan sebagai keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual. Jadi ini merupakan hal yang wajar muncul ketika memasuki usia pubertas ya. Jadi ketika misalkan ada rasa suka ya, saya yakin di sini ketika kita sudah mengalami pubertas, sudah mulai rasa suka dengan lawan jenis, itu adalah merupakan sesuatu yang wajar. Jangan menganggap itu sesuatu yang tidak wajar ya. Saya pesankan kepada orang tua ya di sini termasuk saya sendiri, ketika seorang anak itu punya ketertarikan dengan lawan jenis itu adalah sesuatu yang wajar. Jangan terlalu dilebih-lebihkan. Namun bagaimana upaya orang tua ini untuk menjaga jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan jalurnya, misalkan sampai melakukan perilaku seks pranikah. Nah, karena Islam sendiri juga sebetulnya sudah mengajarkan hal tersebut. Nanti mungkin akan banyak dibahas oleh Ustadz Nanang. Nah, perilaku seksual itu merupakan dorongan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual untuk mendapatkan kesenangan. Jadi perilaku seksual ini tidak mesti misalkan harus terkait dengan sentuhan fisik ya. Ternyata ketika ini tanda-tandanya itu misalkan seorang perempuan mulai berdandan, misalkan menggoda, itu adalah salah satu tanda ya, itu muncul dari dorongan seksual atau untuk dalam rangka mendapatkan kesenangan seksual ya. Nah ini kalau kita lihat bahwa perilaku seksual itu sebetulnya hal yang wajar, yang kita tekankan pada mindset kita wajar, tetapi bagaimana kita mengendalikannya. Nah, untuk anak-anak remaja pada saat sekarang memang sesuatu hal yang tidak mudah dilewati karena terkait saat ini pandemi COVID-19 yang menyebabkan tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, kemudian lebih banyak berinteraksi dengan gadget gitu kan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Karena apa? Kalian sebagai seorang remaja harus sudah bisa memilih dan memilah mana konten atau info yang boleh dilihat atau dipelajari atau tidak. Karena pengalaman sendiri ketika kita membuka handphone kita itu kan, kadang sering kali muncul sekali info-info yang mengarah kepada pornografi ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi apalagi pada saat sekarang ini kalau kita lihat banyak sekali sekarang hampir semua ya yang berstatus pelajar maupun mahasiswa sudah sibuk dengan handphonenya. Jadi ini juga butuh pengawasan dari orang tua. Jadi orang tua walaupun sibuk bekerja tetap awasi Android ya, gadget yang ada pada anak-anaknya. Jangan sampai nanti tanpa kita sadari mereka sudah melihat atau mengakses konten-konten yang belum seharusnya mereka lihat. Nah ini adalah salah satu dampak yang ada di berita ya tahun 2019, tidak dapat menahan dorongan nafsu syahwat di bulan Ramadan, remaja SMP dan SMA berciuman. Nah ini adalah salah satu efek ketika remaja itu tidak bisa mengendalikan dorongan seksual yang muncul. Nah, dorongan seksual yang muncul ini, adanya rasa ketertarikan dalam lawan jenis, pengen dekat, itu nanti akan menimbulkan satu kan kalau kedekatan antara remaja laki-laki dengan perempuan itu biasa dimulai dengan pacaran ya. Nah pacaran yang tidak pacaran ini lebih kalau ini ya kalau pacaran ini merupakan pintu gerbang masuknya ke perilaku seks pranikah ya. Kenapa? Karena seringkali namanya dua-duaan yang dimana mempunyai dorongan dan ketertarikan yang tinggi satu sama lain sehingga ketika tidak mampu mengendalikan itu dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan sampai hamil di luar
ya hamil yang tidak diinginkan. Nah, dampaknya apa ketika seorang remaja itu hamil, gitu kan? Ketika remaja itu hamil, kemudian dia masih sekolah ataupun masih kuliah, gitu kan? Nah, sekarang solusinya apa? Jadi banyak terkait dengan aborsi. Yang perlu kita ketahui bahwa remaja, walaupun dia sudah siap menjadi seorang ibu dan ayah ketika seorang wanita itu menstruasi dan ketika seorang laki-laki itu mengalami mimpi basah, artinya mereka sudah bisa, ya sudah bisa, namun belum siap menjadi seorang ibu dan ayah. Dengan demikian perlu pemahaman yang komprehensif diberikan kepada anak-anak kita, ya jangan sampai nanti mereka terjebak atau terlibat dalam perilaku berisiko. Yang perlu saya ingatkan, seks pranikah yang telah saya lakukan dari saya dulu S1 sampai S3, gitu, banyak menyatakan bahwa kenapa kok bisa sih, misalkan kenapa kok sampai bisa melakukan seks pranikah? It just happen. Itu terjadi begitu saja, tanpa niat, tanpa direncanakan. Sehingga kita memang harus perlu mewaspadai ini. Jangan istilahnya sudah tahu itu akan beresiko mengarah ke tindakan yang lebih, itu menjadikan kita tetap melakukannya, ya. Perlu diingat, banyak sekali seks pranikah itu terjadi, it just happen, terjadi begitu saja, ya. Bahkan mohon maaf, saya juga pernah ketemu kasus bahwa menutup aurat, ya. Ya kalau kita lihat, mohon maaf sekali, ini adalah kasus ya, by case ya. Ketika dia menutup auratnya, termasuk yang jilbab menutup apa namanya, menutup dada, kemudian penampilannya. Namun ini karena ini adalah curhat ya, pernah teman-teman saya cerita itu pas dia studi di salah satu kota besar yang ada di Indonesia, ternyata kan ya sampai terlibat dalam aktivitas seksual itu. Kenapa? It just happen, ngomongnya seperti itu, tidak tahu, padahal awalnya enggak. Nah itu makanya dalam Islam itu ya sudah ada bahwa kita dilarang berdua-duaan dengan lawan jenis, ya. Nah, kemudian apa sih dampaknya ketika remaja itu melakukan aktivitas seksual dini? Ya, kenapa dikatakan dini? Karena seharusnya belum boleh dilakukan. Kenapa? Karena pada saat remaja usia kurang dari 20 tahun, ya. Jadi kalau seandainya di dalam kesehatan itu reproduksi sehat untuk wanita melakukan hubungan seksual, hamil sampai melahirkan itu adalah usia 20 sampai 35 tahun. Kalau kita lihat dari usia reproduksi sehat. Ketika remaja itu kurang dari 20 tahun, ya, itu sudah melakukan aktivitas seksual, ya, sampai pada hubungan suami istri, itu beresiko untuk terkena kanker serviks. Kemudian kehamilannya juga berisiko mengalami pendarahan sampai membahayakan baik janin maupun ibunya. Nah, sehingga kalau dari sisi kesehatan saya katakan bahwa usia kurang dari 20 tahun itu merupakan usia yang tidak aman ketika seseorang perempuan itu melakukan hubungan seksual, hamil sampai melahirkan. Nah, kemudian remaja juga rentan penyalahgunaan nafsa. Ini banyak sekali karena tekanan sebaya. Nanti mungkin bisa saling sharing, sehingga sebetulnya yang penting ini apa? Saya pernah penelitian, ternyata remaja itu bingung ketika ada ajakan melakukan perilaku berisiko, baik itu merokok, kemudian dari nonton adegan porno, itu biasanya mereka bingung cara menolaknya. Demikian juga ketika mengarah kepada perilaku seks pranikah. Misalkan ada dua sejolini yang pacaran. Nah, si cowok atau si cewek, ya sekarang sama aja kan, laki-laki atau perempuan, itu ingin mencium, tetapi kadang remaja ini bingung. Yang remaja awal, ya, itu dari studi yang saya lakukan, mereka bingung bagaimana cara menolaknya. Sehingga dibutuhkan skill atau keterampilan remaja bagaimana menolak ketika ada ajakan ke arah negatif. Jadi yang jelas itu harus tegas menolak ketika sesuatu itu, saya yakinlah semuanya kita introspeksi diri, ketika ada sesuatu itu hal yang dilanggar oleh agama ataupun norma yang ada, itu sebetulnya dalam hati kecil kita, oh ini tidak boleh nih, yang tidak boleh saya lakukan, ya.
Nah, itu sebetulnya kita sudah bisa merasakan itu, namun kita tidak mengindahkan dari hal tersebut ya. Jadi remaja berisiko terkait dengan penyalahgunaan nafsa. Kemudian pornografi. Nah, ini nanti akan saya setelkan video tentang dampak pornografi dan perilaku seksual serta dampaknya nanti dalam bentuk video saja. Yang perlu diperhatikan, pornografi ketika seorang belum pernah melihat apapun, misalkan ada 2 orang remaja, ya sekelompok remaja, kemudian temannya menunjukkan nih, ini loh ada adegan porno, lihat dong. Saat pertama mereka bilangnya, ih apa sih, jijik gitu ya. Merasa sesuatu hal yang menjijikkan, namun waspada. Itu muncul pada saat pertama kali ya. Namun lama-kelamaan itu akan membuat kecanduan ya. Ketika kita tidak langsung menepis ya, menepis tontonan yang sesuatu yang tidak seharusnya kita lihat, itu akan mempengaruhi pikiran kita dan lama-lama kita ingin mengulang lagi. Yang perlu diingat bahwa bahaya dari pornografi ini jauh lebih berdampak dibandingkan dengan nafsa. Nanti kita simak dan itu menjadi suatu perhatian kita bersama ya. Karena pornografi adalah pintu juga nih ke dalam perilaku seksual berisiko lainnya. Nah, ini yang sangat disayangkan, sekarang banyak sekali kasus-kasus. Kemarin saya baru dihubungi oleh salah satu dinas perlindungan anak itu kan, mendiskusikan bahwa di daerahnya, di salah satu desa itu kan, itu ternyata sudah aktivitas seksual ya, hubungan seksual itu pada anak SD. Awalnya apa, dengan misalkan dia awalnya melihat adegan, dan itu tanpa mereka sadari dan tanpa diketahui oleh orang tuanya ataupun orang dewasa di sekitarnya. Jadi ini merupakan yang perlu kita warning bersama. Ternyata kasus yang ada ini termasuk memicu terkait dengan pelecehan seksual, kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Dan kasusnya sejak pandemi COVID-19 ini peningkatan yang cukup signifikan. Ya, ini sangat kita miriskan, sehingga memang betul-betul pendidikan seksual itu penting ya, penting kita berikan kepada anak itu termasuk remaja, sehingga mereka bisa menolak dan melakukan perlawanan ketika ada sinyal-sinyal pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi padanya. Oke, kemudian waspada informasi hoax ya. Banyak sekali informasi. Misalkan ini ya, yang paling sering pada remaja itu bahwa hubungan seksual pertama kali tidak bisa menyebabkan kehamilan, itu adalah mitos ya, yang perlu kita waspadai. Jangan percaya begitu saja informasi yang ada di internet ya. Ketika kalian pengen tanyakan untuk adik-adik remaja, informasi itu tanyakanlah kepada orang yang betul-betul paham tentang seksualitas. Misalkan orang tua ya, pendidik, bagaimanapun orang tua sudah ini ya, sudah lebih paham. Tanyakan dengan orang tua, ketika itu tidak didapatkan bisa tanya dengan petugas kesehatan. Nah, terus dalam membuat keputusan, tinjau, telaah, tindakan. Jadi sebelum melakukan tindakan, tolong melakukan tinjauan dan telaah. Nah, ini biasanya remaja ini tidak melalui tahapan tinjauan dan telaah, dan hanya biasanya melihat dari teman sebaya ini yang sesuatu yang yang menyebabkan mereka lebih rentan untuk terlibat dalam perilaku berisiko. Nah, sebelum saya akhiri di sini, saya akan menunjukkan dampak pornografi dan perilaku seksual itu seperti apa. Angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini akan kita Maaf, ini suaranya terdengar tidak ya? Bu Yosi, suaranya tadi kedengaran, cuma agak kecil, Ibu. Oh, dengar ya? Kedengaran, tetapi agak kecil. Oh, agak kecil ya, sebentar. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang.
Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu.
keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bu Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda, sangat bagus sekali ya. Banyak sekali hal-hal yang kami tidak ketahui, bahkan yang mungkin yang sudah dewasa mungkin banyak yang tidak tahu ya Bu ya, apalagi anak-anak remaja. Karena apa yang dilakukannya itu sangat berdampak parah terhadap perkembangan dari segi otak dan tingkah laku. Untuk itu selanjutnya yaitu penyampaian materi yang kedua dari Ustadz Abuya Nanang Zakaria dengan tema remaja, pacaran, dan solusinya dalam Islam. Adapun riwayat hidup dari pemateri kita akan saya bacakan yaitu biodata, nama Abuya Nanang Zakaria, tempat tanggal lahir Malang 8 Agustus 1980, status menikah, istri bernama Aurida Prananingrum, anak yang pertama itu ada 4 orang ya. Yang pertama Muhammad Mahir Astasyaki Zakaria, Muhammad Kais Al-Jawad Zakaria, Fatia Al-Mumtaza Zakaria, dan Fazaya Tamama Zakaria. Alamat Jalan Tegal, Mapan 52, Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nomor handphone 0813 5702 5733. Pendidikan akhir formal S1 PAI STAI Raden Rahmat Malang. Pendidikan non-formal Mahat Abdurrahman bin Auf, program khusus bahasa Arab dan studi Islam. Pengalaman dakwah beliau sungguh sangat banyak, salah satunya adalah Dai AM CF untuk wilayah Kalimantan Barat 2011 sampai 2018 dan Ketua Majelis Takjih PDM Kota Pontianak dari tahun 2015 sampai 2018. Baiklah, kepada Ustadz Abuya Nanang Zakaria, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yosi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini menjelang siang. Kalau di Malang ini udaranya masih lumayan sejuk ya. Berbeda dengan Pontianak, mungkin sudah panas berdengkang kata orang Pontianak. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Nah, teman-teman, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berbicara masalah remaja, ini adalah pembicaraan yang sangat menarik ya, sangat menarik. Kenapa saya katakan pembicaraan yang sangat menarik? Karena remaja itu memiliki fase di antara fase kehidupan manusia itu yang unik ya. Fase yang unik. Kenapa kok unik? Karena remaja itu adalah sebagai masa peralihan atau masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Nah, ketika seorang remaja itu disebut anak-anak itu nggak mau biasanya. Ya, kalau dia disebut anak-anak nggak mau. Ya, anak-anak itu ya ketika mereka masih menggunakan baju putih merah ya. Tetapi kalau sudah mulai baju biru putih itu mereka tidak mau lagi disebut kanak-kanak. Tetapi kalau disebut dewasa itu juga tidak mau. Tidak bisa disebut dewasa karena memang secara pemikiran, sikap dan tindakan mereka itu masih labil. Ya, jadi tidak bisa diberikan tanggung jawab yang besar pada saat itu.
Jadi ini makanya ini menjadi sesuatu yang menarik karena dia disebut anak-anak juga tidak mau, tidak juga disebut tidak bisa juga disebut anak-anak, tetapi ketika disebut sebagai orang dewasa juga nggak bisa. Nah, biasanya orang tua itu gagal, mohon maaf ya, ini biasanya orang tua itu gagal di sini. Ketika dia memiliki anak remaja, dianggap anaknya itu masih seperti anak-anak yang kemarin. Sehingga perilakunya kepada anaknya ini dia lakukan seperti dia memperlakukan anak-anak pada masa kanak-kanak gitu ya, bukan lagi kepada masa remaja. Ada juga orang yang orang tua itu keliru juga ketika melihat anaknya sudah besar dianggap sebagai anak yang sudah dewasa, sehingga kemudian lepas kontrol. Ya sudah, anak saya sudah dewasa, apa yang dilakukan dia bisa berpikir sendiri. Padahal tidak demikian. Ya, mereka ini masa transisi yang cenderung labil. Ya. Nah, kemudian remaja itu biasanya suka mencoba hal-hal yang baru. Lihat temannya merokok, dia ingin merokok. Lihat orang dewasa mengkonsumsi narkoba, dia pingin. Bagaimana sih rasanya mabuk dan seterusnya. Ya, termasuklah pada hal-hal yang bersifat seksual. Ya, ini juga ada kecenderungan remaja itu ingin mencobanya karena dia lagi mencari identitas dirinya. Ini yang perlu diwaspadai sebagai seorang remaja. Nah, di samping itu, ketika seseorang itu sudah masuk kepada fase remaja, maka dia mulai ada pematangan organ reproduksi. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Linda, ya, ada perubahan-perubahan fisiknya, termasuklah pematangan organ reproduksi. Yang wanita sudah mulai haid, artinya dia memiliki sel telur yang memang harus dibuahi. Nah, ini nanti akan memacu perasaan ya seksualitasnya itu tadi, karena ada telur yang ingin dibuahi, sementara laki-laki itu mulai memproduksi ya hormon testosteronnya itu akan memproduksi sperma, sehingga itu juga ingin dikeluarkan. Nah, makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kemudian ya kita pendekatan diri kepada agama itu penting. Kalau tidak ini bahaya. Ya. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Linda, ketika seseorang itu memiliki rasa cinta kepada lawan jenisnya, maka itu hal yang positif. Ya. Tidak perlu ragu. Kalau bagi saya itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Remaja, ya seorang laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, wajar, normal. Bahkan Anda harus berbahagia ketika misalnya Anda memiliki rasa cinta itu kepada lawan jenis. Justru Anda harus merasa galau gitu ya, ketika ternyata Anda menyukai sesama jenis. Nah, ini bahaya. Karena ini termasuk bagian daripada penyakit yang kalau di dalam buku saya, di dalam buku Syariat Cinta seperti ini, itu saya kelompokkan dalam deviasi seksual, penyimpangan seksual. Ya. Nah, jadi ketika Anda memiliki rasa cinta kepada lawan jenis, itu syukuri, ya, anggap itu sebagai sesuatu yang normal. Tetapi yang perlu kita pahami, yang perlu Anda pahami adalah bagaimana nanti melabuhkan cinta Anda itu, ya, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda menyalurkan rasa cinta itu yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang cinta itu adalah anugerah. Ya, faktanya adalah cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ya ayat ke-14, posisinya sebelah kanan ya, barisnya ke bawah, juga pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia hal-hal yang dia cintai, diantaranya adalah wanita. Jadi kalau ada laki-laki mencintai wanita, wanita mencintai laki-laki, itu sesuatu yang wajar dan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Kemudian cinta itu adalah termasuk penyempurna iman. Makanya kalau orang menikah itu adalah upaya untuk menyempurnakan separuh dari agamanya. Nah, kalau kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita mencintai, menyukai saudara kita,
ya, tidak berbuat keburukan, tidak mendolimi mereka, baik dengan tindakan ataupun dengan ucapan kita, maka itu rasa sayang kita dan itu dapat menyempurnakan keimanan. Jadi kalau ada orang pikirannya kok jutek terus sama orang, ada orang kok pikirannya hasut terus kepada orang, nah itu berarti keimanannya belum sempurna. Ya, justru dengan rasa cinta itulah kemudian keimanan itu bisa sempurna. Coba kita lihat ya, cinta itu pada awalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang istimewa, ya. Nanti akan terkotori apabila dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Kemudian pada awalnya cinta itu adalah sesuatu yang suci dan murni. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-19, itu surat Maryam ayat ke-96. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, maka Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, akan menjadikan bagi mereka itu rasa kasih sayang. Jadi orang yang beriman itu sangat sempurna cintanya. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu memberikan kriteria untuk memilih pasangan hidup, itu di antara 4 kriteria itu Rasulullah lebih menekankan kepada yang satu, ya, yaitu terkait dengan agamanya. Rasulullah bersabda, tungkahul mar'a 'alal arba'ah. Nikailah wanita itu disebabkan 4 hal. Yang pertama adalah lijamaliha, karena cantiknya. Boleh kita memilih pasangan itu karena cantiknya, karena cakepnya, gagah, six-pack misalnya, ya boleh. Kemudian yang kedua linasabiha, karena nasabnya, bapak-bapaknya ke atasnya itu adalah orang-orang yang baik, maka itu juga harus menjadi kriteria kita. Kemudian limaliha, karena hartanya, ya boleh seseorang itu memilih, oh karena ini sudah mapan, sudah kerja dan seterusnya, itu diperbolehkan. Yang ketiga adalah, yang keempat kata Rasulullah, lidiniha, karena agamanya. Tetapi kemudian oleh Rasulullah SAW, fadfar lidiniha, maka pilihlah karena agamanya, taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Ya. Kenapa harus memilihkan agamanya? Karena cintanya orang yang beriman itu adalah cinta yang murni, cinta yang suci yang diberikan, kayak cinta yang karena dilandaskan kepada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mohon maaf ya, orang yang beriman yang dia dekat sekali dengan Allah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak akan mungkin berselingkuh. Ya, dia tidak akan, dan tidak akan menyia-nyiakan cintanya ini ya sebelum dia menyempurnakan atau dia melakukan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi problem bagi remaja ya. Apakah cinta itu kemudian mengharuskan seseorang harus pacaran? Ya. Kalau saya cinta misalnya anak-anak SMP misalnya, saya cinta apakah harus kemudian disalurkan melalui pacaran? Padahal kalau kita lihat tadi bahwasanya cinta itu ya dari Allah Subhanahu wa taala merupakan anugerah yang terindah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kemudian cinta itu bisa menyebabkan sempurnanya keimanan. Kemudian cinta yang dimiliki oleh orang yang beriman itu adalah cinta yang murni, yang suci, ya. Jadi tidak perlu khawatir ketika Anda menikah dengan laki-laki atau perempuan yang karena agamanya, karena dia orang yang beriman, dia kalau mencintai suaminya maka dia akan mencintai dengan sepenuh hati. Begitu pula seorang suami yang beriman, yang bertakwa, dia akan mencintai istrinya dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati, karena dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan azabnya. Nah, maka cinta itu harus disalurkan melalui pacaran? Tentunya tidak, ya, tentunya tidak. Saya yakin ya, dan saya mengetahui bahwasanya di usia remaja itu yang memang dorongan untuk mencintai lawan jenis itu sangat besar sekali, diiringi dengan pematangan organ reproduksinya tadi itu. Ya, jadi cintanya kepada lawan jenis itu sangat luar biasa, menggebu. Ya, itu juga dulu saya pernah mengalaminya gitu ya, ketika masih usia-usia SMP. Mungkin Bu Yosi, Bu Linda dulunya waktu SMP juga pernah mengalami seperti itu ya. Ya, ketika awal-awal pakai baju biru putih itu kemudian melihat laki-laki ya atau melihat perempuan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sehingga memunculkan rasa untuk mencintainya. Tetapi sekali lagi, apakah cinta itu kemudian diarahkan kepada
pacaran atau diarahkan kepada yang lainnya. Nah, karena cinta itu ya terbagi menjadi dua, bisa mendatangkan pahala juga bisa mendatangkan dosa. Mendatangkan pahala kalau kemudian kita salurkan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tetapi bisa mendatangkan dosa manakala cinta itu kemudian dilandasi dengan hawa nafsu belaka. Nah, kemudian ini apa namanya, banyak orang yang mengatakan bahwa pacaran itu indah, ya, senang ya. Kenapa sih orang itu pacaran? Ya, saya banyak apa namanya bertanya kepada para remaja, ya, anak-anak SMP, SMA itu, atau orang-orang yang pernah pacaran, ya, yang mereka sudah hijrah, mereka sudah meninggalkan dunia seperti itu. Dulu mahasiswa saya juga banyak yang apa namanya, saya bertanya kepada mereka, apa sih nikmatnya atau indahnya pacaran, atau kenapa Anda dulu pacaran? Ya. Orang pacaran itu yang pertama, ya, dia tidak mau disebut sebagai jomblo. Itu yang pertama, ya. Jadi sebutan jomblo itu sangat apa namanya, menyakitkan bagi seorang remaja. Hah, kamu nggak laku ya? Ya. Tidak mau disebut tidak laku. Ya. Ini kenapa banyak remaja yang cenderung pacaran. Dia tidak mau disebut jomblo, sendirian. Dia juga tidak mau disebut sebagai orang nggak laku, apalagi perempuan. Ya, sensitivitasnya itu sangat tinggi sekali, sehingga kalau dia disebut sebagai seseorang nggak laku, itu akan memunculkan dirinya, tertantang dirinya, kemudian untuk berpacaran. Ya. Kemudian yang ketiga itu biasanya karena hasrat seksualnya. Ya, karena seksualnya, karena dia melihat wow, wanita ini cantik misalnya, sehingga apa yang dalam pikirannya itu adalah murni adalah seksual, ya, bukan yang lainnya, ya, bukan yang lainnya. Nah, benarkah bahwa cinta itu indah? Pada kenyataannya adalah cinta itu fata morgana. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surat An-Naml, ya, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka. Ya, jadi seolah-olah pacaran itu adalah sesuatu yang indah gitu ya. Sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, ya. Sehingga kemudian mereka itu inginnya meluapkan rasa cintanya itu ya melalui pacaran gitu ya, melalui pacaran. Padahal sebenarnya itu adalah fata morgana yang dibuat oleh setan. Yang setan inginnya seperti itu, ya. Setan tidak menginginkan seseorang itu ketika dia memiliki rasa cinta kemudian menikah. Yang diinginkan oleh setan itu apabila dia memiliki rasa cinta, dia salurkan itu melalui pacaran. Itu aja. Ya. Jadi kalau Anda berpikir bahwasanya ketika Anda memiliki rasa cinta atau sedang jatuh cinta kepada seorang lawan jenis Anda, kemudian yang ada dalam pikiran Anda, wah saya ingin pacaran dengan dia. Yakini bahwa itu adalah bisikan setan. Ya, bisikan setan. Itu yang terekam kepada diri seseorang itu, yang ada hanyalah nafsu saja sebenarnya. Kalaupun kemudian, oh saya ingin menjaga dia, oh saya ingin apa namanya supaya bla 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 bla, itu hanyalah kamuflase, itu hanyalah alasan-alasan saja. Tetapi pada intinya adalah seseorang itu ketika melihat seseorang kemudian langsung jatuh cinta, itu disebabkan karena nafsunya, ya, bukan karena dia ingin yang lain-lainnya sebenarnya. Dia karena nafsunya. Nanti mengarahnya adalah kepada perilaku seksual pranikah. Akhirnya seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini faktanya ya. Faktanya terkait dengan pacaran itu bahwasanya pacaran itu adalah pencitraan, ya, pencitraan saja. Jadi tidak fakta, ya, tidak realistis, ya, hanya pencitraan saja. Dia akan menunjukkan rasa kebaikannya kepada pasangannya, ya, itu hanyalah pencitraan saja. Coba nanti kita lihat ya, kalau seseorang itu sudah pacaran, itu akan semuanya berusaha untuk tampil yang sempurna di hadapan pasangannya, ya, berusaha untuk menampilkan
kadang-kadang yang bukan dirinya itu ditampilkan kepada pasangannya supaya ada citra baik di mata pasangannya, ya. Dia suka menolong, dia suka ngantar, dia suka macam-macam, omongannya juga dibuat seindah-indahnya. Kemudian kalau ketemu pacarnya dia berusaha untuk dandan dan lain sebagainya. Padahal dia nggak tahu kalau pasangannya mungkin nggak tahu kalau dia tidur itu suka ngiler misalnya. Ya. Nah, kalau dia tahu itu mungkin ya dia akan malu ya. Nggak akan mungkin ada seorang bangun tidur kemudian ingin menemui pacarnya, nggak akan berani itu. Ya pasti dia akan cuci muka dulu, dandan dulu dan seterusnya baru akan menemui. Ini semua tuh pencitraan. Coba nanti kalau sudah putus misalnya, ya anak yang pacaran sudah putus, nanti akan kelihatan itu sifat dasarnya, sifat aslinya akan kelihatan. Ya, bagaimana ketika dia kemudian berperilaku kepada mantan pacarnya, ya, kasar, bentak-bentak, omongannya jelek dan seterusnya. Biasanya seperti itu, anak berisi pencitraan, berisi kepalsuan isinya. Ya, apa yang disampaikan itu tidak realistis kadang-kadang. Kecuali berbeda dengan ketika seseorang itu sudah menikah, ya akan nampak jelas itu, ya akan kelihatan jelas aslinya. Ya ketika orang sudah menjadi suami istri, ya, dia akan lihat itu, oh suaminya ternyata dia itu suka kalau tidur itu suka mendengkur, ya. Kalau dulu waktu pacaran misalnya semuanya itu ditutup-tutupi, ya tidak berani ditampilkan. Nah, pacaran itu faktanya berisi ketertarikan pada fisik saja. Ya, kebanyakan adalah karena fisik saja dan ingin penyaluran seksual. Makanya kalau sudah pacaran itu hal yang ingin dia lakukan pertama kali adalah memegang pasangannya, memegang tangannya, ya. Kalau sudah memegang dia ingin sekali untuk merangkul pasangannya. Kemudian kalau sudah mulai merangkul pasangannya, dia ingin menciumnya. Dan lanjut nanti akan melakukan perilaku seksual pranikah, ya. Nah, itu biasanya akan terjadi ke arah seperti itu. Makanya kalau sudah sampai kebablasan seperti ini, ya, kalau sudah pacaran sampai kebablasan karena rasa cintanya yang berlebihan, ini biasanya wanita ini yang sering sulit untuk dikontrol karena memang perasaannya lebih dominan daripada akalnya, ya. Wanita itu karena lebih dominan perasaannya daripada akalnya. Kalau sudah hamil seperti ini salah siapa? Ya, ini salah satu dampak yang ditimbulkan dari pacaran, ya. Yang menjadi pihak yang paling dirugikan itu sebenarnya wanita. Makanya buat para wanita, saya sarankan untuk hindari pacaran. Karena dampak terbesarnya yang menanggung dari pacaran itu adalah wanita. Kalau sudah misalnya terjadilah hubungan seksual itu yang sangat berdampak adalah wanita. Kalau dia hamil ya seperti ini, akhirnya apa? Apalagi kalau sudah usia remaja, ya ini terjadinya seperti ini, aborsi. Ya, ini semuanya terjadi atas nama cinta. Nah, kenapa pacaran itu kok dilarang di dalam Islam? Yang pertama, karena Islam melarang berduaan kepada lawan jenis yang bukan mahramnya, ya. Tolong diingat-ingat, bahasanya yang benar itu adalah mahram, bukan muhrim, ya. Kalau muhrim itu adalah orang yang berikhram, tapi kalau mahram itu adalah laki-laki atau perempuan atau seseorang yang haram dinikahi, ya. Seseorang yang haram dinikahi itu namanya mahram, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Sekali-kali tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan, bersepi-sepian dengan seorang wanita, kecuali wanita itu bersama mahramnya. Ini kenapa kok dilarang pacaran? Yaitu karena memang Islam tidak boleh melarang berdua-duaan. Berdua-duaan itu tidak harus secara fisik, ya, tidak harus secara fisik berdua-duaan, tetapi juga komunikasi itu juga bisa berdua-duaan. Misalnya telepon. Oh, saya nggak berdua-duaan kok. Saya kan LDR, ya, misalnya. Tapi pacaran. Kemudian saya nggak pernah berdua-duaan, duduk berdua nggak pernah, ya. Tapi teleponan berdua, nah ini juga nggak boleh, ya. Itu juga nggak boleh. Itu juga masuk kepada istilah berkholwat bersama lawan jenis, ya, yang tidak bersama mahramnya. Kemudian kenapa pacaran itu dilarang? Karena pacaran itu merupakan jalan menuju perbuatan
zina. La taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Janganlah kalian mendekati zina karena zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk ya. Jadi zina itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, merupakan perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan la takun zina misalnya, jangan kamu berbuat zina, tetapi jangan kamu mendekati zina. Artinya apa? Segala sesuatu yang mengacu atau membawa seseorang itu untuk melakukan perbuatan zina, semua jalan-jalannya ini, walaupun misalnya dia tidak melakukan zina misalnya, tapi ini adalah merupakan jalan-jalan yang bisa mengantarkan seseorang itu melakukan perzinahan, maka itu tidak boleh, itu dilarang dan itu haram hukumnya. Jadi pacaran itu juga bisa menjadi jalan menuju zina, walaupun nanti mungkin dia tidak berzina secara zina besar ya, zinatul kabir, karena nanti ada zina-zina yang lainnya. Secara perilaku mungkin dia tidak melakukan zina besar. Zina besar itu ya perlakuan seksual ya, bertemunya antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Dia tidak melakukan, tapi jalannya itu tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pornografi tadi yang sudah diterangkan oleh Bu Linda tadi. Ya, ini juga merupakan jalan menuju zina. Walaupun dia setelah nonton itu ternyata dia tidak melakukan zina misalnya. Ya tetap ya, karena zinanya itu bukan dengan zina besar, tapi dengan zina matanya itu juga sudah merupakan perbuatan zina juga gitu ya. Nah, ini adalah jalan-jalan yang bisa menuju kepada perbuatan zina. Bermain misalnya, main game dan seterusnya. Main game online yang sekarang ini Masya Allah luar biasa. Ya. Gamenya itu luar biasa sekarang ini. Nah, ini juga merupakan jalan-jalan menuju zina dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini, coba ini, lihat sabda daripada Rasulullah SAW. Kutiba ala ibni Adam nasibu minaz zina, mudrikun dzalika la mahalata fal ainani zinahuma. Jadi mata bisa zina, ya. Zina kedua telinga adalah dengan mendengar. Telinga. Oh, saya enggak pacaran, saya enggak pernah berdua-duaan, tapi saya telepon-teleponan, sama itu zina, kedua telinganya bisa mendengar. Zina lisannya dengan berbicara, dia mengungkapkan berbusa-busa memuji memuji pasangannya, dia merayu, gombal dan seterusnya. Nah, itu juga zina. Zina lisannya ya, zina tangannya dengan meraba, menyentuh dan seterusnya, zina kakinya dengan melangkah, ngapelin si kekasihnya itu, pasangannya itu tadi, pacarannya tadi itu, ya. Ini juga langkah kepada zina, itu juga disebut zina. Dan zina hati adalah menginginkan dan berangan-angan. Oh, ini sudah mulai ya. Kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian itu. Tapi semuanya itu disebut oleh Rasulullah sebagai zina. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Pacaran bagian daripada jalan mendekati zina. Kemudian jelas pacaran itu mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu berpacaran, maka dia selama berpacaran itu mendapatkan murka, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Pegang dosa, lihat dosa, ngomong dosa. Ya, berjumpa itu dosa. Beda dengan orang yang pacaran setelah menikah, yang sudah menjadi suami istri, megang berpahala, melihat berpahala, senyum berpahala, kemudian merangkulnya berpahala, berpelukan itu juga berpahala. Semuanya itu bernilai pahala. Makanya ketika Anda punya rasa cinta kepada lawan jenis itu, maka tahanlah dulu, ya. Anda punya rasa cinta, tahan dulu nih, ya. Nanti luapkan ketika Anda sudah menikahinya secara sah. Kenapa? Karena semuanya berpahala. Megang berpahala, melihat berpahala, mengungkapkan rasa berpahala, ya, merayunya berpahala, semuanya jadi berpahala. Nah, tetapi yang bagaimana kalau misalnya saya sudah terlanjur nih punya rasa cinta ini, ya, saya punya rasa cinta. Karena tadi saya katakan bahwa remaja itu saatnya dia memuncak rasa cinta, perasaan cinta kepada lawan jenis. Itu karena diiringi dengan mulai pematangan organ-organ reproduksinya. Tidak bisa lepas ya sebagai seorang remaja itu kemudian dari perasaan love itu ya, cinta itu. Nah, solusinya gimana? Bagaimana kalau saya punya rasa cinta? Ya, kalau seseorang itu punya rasa cinta, itu biasanya dalam pikirannya saya ingin sekali mengungkapkan rasa cinta, tetapi pengungkapan rasa cintanya itu berujung kepada pacaran.
Nah, saya sering sampaikan ketika saya mengadakan kuliah pranikah gitu ya kepada audiens ya, pada mereka yang hadir, itu sering saya katakan bahwasanya ketika Anda memiliki rasa cinta kepada lawan jenis, maka yang harus ada dalam pikiran Anda adalah saya ingin menikahinya, saya tidak ingin berpacaran dengannya. Saya tidak ingin pacaran dengannya, tetapi saya ingin menikahinya. Ya. Sehingga kalau Anda punya perasaan itu, kalau Anda belum mampu untuk mewujudkannya, maka Anda tidak akan berani untuk memacarinya. Tapi kalau sudah mulai, wah saya lagi cinta sama dia, maka dalam pikiran saya ingin pacaran sama dia. Itu setan sangat senang sekali akan dimudahkan jalannya oleh setan sehingga Anda akan melakukan hal-hal yang justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah dilakukan akhirnya. Ya, tapi dalam pikiran Anda harus kalau saya cinta sama seseorang, saya harus menikah dengannya. Ya. Wah, bagaimana? Saya kan masih SMP, saya masih SMA, saya masih kuliah. Saya ingin melanjutkan perjalanan saya. Ya, tidak mungkin bagi saya untuk menikah. Maka solusinya diberikan solusi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solusinya apa? Berpuasa. Ya, puasa. Ya, masyarus sabab. Manis tato amin kumul ba'a falyatazawwaj. Hai pemuda, jika kalian sudah memiliki kemampuan maka menikahlah. Ya, di sini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa al-ba'a, ya, menyeru kepada para pemuda kalau mereka sudah memiliki kesiapan, memiliki kemampuan, maka hendaknya dia menikah. Makanya saya tidak pernah menganjurkan ya di dalam seminar-seminar saya dalam kuliah pranikah saya itu menganjurkan bahwa menikah muda itu saya nggak pernah menganjurkan itu. Ya, menikah di usia muda, menikah muda saya nggak pernah. Tapi saya selalu menganjurkan menikah ketika siap. Bukan nikah muda, tapi nikah siap. Karena Rasulullah SAW itu menyerunya seperti itu. Wahai pemuda, jika kalian sudah memiliki kemampuan, memiliki kesiapan, maka menikahlah. Ya, ketika Anda memiliki kesiapan, sudah mampu, sudah siap, itu di usia muda, itu silakan Anda menikah di usia muda, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di usia muda ternyata belum punya kemampuan, belum punya kesiapan apa saja, hanya sekedar ingin menyalurkan hawa nafsunya, lebih baik Anda jangan menikah. Kenapa? Karena akan runyam nanti di tengah perjalanan. Karena bahtera pernikahan itu sangat luar biasa, ombaknya sangat besar. Kalau perahu Anda terlalu kecil untuk mengarungi samudra yang begitu luas dengan ombak yang begitu besar, bisa oleng, bisa pecah, dan dua-duanya bisa tenggelam nantinya. Ya, tetapi Anda harus punya siapkan dulu perahunya sebesar perahu Nabi Nuh misalnya, ya. Kemudian dengan keimanan dan sesuatu yang ilmunya dan seterusnya sudah mantap, maka menikahlah. Dan itu memang harus dipersiapkan sejak seperti ini. Makanya ikut webinar, ikut seminar-seminar seperti ini sangat bermanfaat. Ya. Saya dulu ikut seminar-seminar seperti ini sejak kelas 3 SMP sudah ikut gitu loh. Walaupun itu seminar pranikah misalnya, ya saya sudah ikutin SMA apalagi ya seperti itu. Walaupun belum ada pikiran saya ingin menikah, itu belum ada. Tapi itu sebuah ilmu yang dipersiapkan untuk nantinya akan saya pakai ketika saya menjalani atau mengarungi lautan dengan bahtera rumah tangga. Berpuasa ya. Barang siapa yang belum mampu melakukannya maka perbanyaklah berpuasa karena puasa akan mengontrol hawa nafsu. Ya, puasa itu dapat mengontrol hawa nafsu kita. Kemudian perbanyaklah zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendekatkan diri pada Allah, banyak berdoa, banyak ibadah, ya. Itu sarana kita untuk melupakan ya si dia, ya, kemudian berganti dengan kecintaan kita kepada amal soleh. Ya, makanya banyaklah baca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, terutama banyak baca istighfar, ya, bahwa itu adalah bagian daripada nafsu yang dibisikkan oleh setan kepada kita sehingga kita inginnya melakukan hal-hal yang negatif. Maka banyak zikir dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi berusaha untuk menghindar darinya. Ya, kalau kita sudah mulai cinta kepada seseorang, ya si perempuan menikahi laki-laki misalnya, atau laki-laki mencintai perempuan, kalau ketemu terus itu justru akan bersemi, itu cintanya akan tumbuh bersemi. Ada pepatah Jawa mengatakan meeting trisno jalaran songko kulino. Ya. Kalau nggak tahu terjemahannya, di bawah sini ada terjemahannya mungkin ya. Meeting trisno jalaran songko kulino. Meeting itu dari bahasa Inggris ya. Bertemu. Meeting trisno jalaran songko. Kalau orang itu sering bertemu, maka akan muncul rasa cinta itu. Karena sering bertemu, sering tatap muka, itu malah
memunculkan rasa cinta. Makanya kalau sudah punya rasa cinta kepada seseorang, lebih baik menghindar saja kalau memang belum mampu untuk menikahinya misalnya. Belum mampu saya menyalurkan cinta saya kepada si dia yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solusinya? Menghindar saja. Ya. Karena kalau ketemu terus saja ya akan malah akan memunculkan rasa cintanya. Apalagi kalau orang memiliki rasa cinta itu biasanya ya. Sesuatu yang baik itu akan menjadi lebih baik, tetapi sesuatu yang buruk itu menjadi baik. Itu orang cinta. Ya. Jadi dia akan melihat perbuatan buruk pada pasangannya itu menjadi baik. Apalagi kalau dia berbuat baik, maka akan menjadi lebih baik lagi. Nah, makanya lebih baik Anda menghindar saja daripada nanti terbayang-bayang terus si dianya mengganggu konsentrasi Anda. Ya. Kemudian apalagi? Ya, sibukkan diri dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh, sibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, ikut organisasi kemahasiswaan, ikut apalah pokoknya ya, yang bisa menyebabkan Anda itu terlupakan dengan si dia misalnya. Ya, sibukkan diri pokoknya dengan amal soleh, dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ya, sehingga kemudian pikiran Anda tidak lagi terfokus kepada pacaran atau kepada rasa cinta Anda tadi, tetapi Anda sudah mulai mencintai perbuatan amal soleh itu tadi. Kemudian teman-teman rahmati Allah, ya ini penting juga tundukkan pandangan. Yang ditundukkan itu pandangannya ya, bukan matanya atau kepalanya saja. Banyak orang yang nundukkan kepalanya tapi matanya masih lirak-lirik, ini ya sama saja. Yang ditundukkan itu adalah pandangannya, bukan sekedar matanya atau kepalanya. Kalau cuma tundukkan kepala atau matanya, dia nggak tahu di depannya ada tiang listrik, ditabrak nantinya. Tapi pandangannya, walaupun kita memandang seseorang, kita melihat ya ketika kita ngobrol kemudian kita harus memandang matanya, tetapi yang kita tundukkan itu adalah pandangan kita, bukan mata kita. Ya, pandangannya kita tundukkan artinya apa? Ya, bahwa yang kita lihat itu adalah seseorang yang haram buat kita ya, sebelum kemudian nanti kita sahkan dengan akad nikah. Ya, begitu pula dengan wanita, maka hendaknya dia juga tundukkan pandangannya. Nah, ini yang terakhir adalah cara solusi supaya Anda tidak terhindar dari pacaran dan seterusnya. Hindari nyanyian dan film percintaan. Ini bahaya ya. Kalau sudah nyanyian itu wah, luar biasa ya. Aku tak biasa bila ku hidup tanpa belalaimu misalnya ya. Aku kan menjadi penjagamu, mencintaimu, semacam-macam lah. Ini kata-kata bualan di dalam nyanyian itu justru akan membuat seseorang itu ya berkhayal, ya berimajinasi, ya dia ingin seperti itu. Atau dalam film-film percintaan ya, lihat film India yang sampai nari-nari di kebun, di bunga-bunga ya kayak gitu. Itu sebaiknya dihindari karena itu yang akan menyebabkan Anda akan semakin terbawa perasaan cinta Anda sehingga kemudian ingin berpacaran ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Selanjutnya nanti kita bisa diskusi ya. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Yosi ya. Betul. Terima kasih Ustaz. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan memilih pertanyaan yang sudah disampaikan. Ini sudah ada satu pertanyaan di chat. Kemudian saya juga ada mendapat beberapa pertanyaan lewat jaringan WA. Yaitu pertanyaan pertama ini dari Ibu Wike Widowati. Ditujukan kepada Ibu Linda ya. Baik, Assalamualaikum. Izin bertanya kepada Ustadz juga. Ustadz dulu ya, berarti 2 pertanyaan ya. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Ustadz, bagaimana menurut Islam memberikan informasi dari layanan cash pro dan seksual kepada remaja?
Lalu selain orang tua, pemberian pendidikan dan informasi Kespro bagi remaja, pastinya negara ikut andil karena Kespro tidak terpisah dari HAM. Nah, bagaimana tanggapan kita? Secara HAM, remaja berhak mendapatkan pendidikan Kespro. Namun, masih menjadi pertentangan orang tua karena dianggap tabu. Bagaimana solusinya agar orang tua mengerti dan paham? Untuk Ibu Linda, sejak kapan pendidikan Kespro diberikan? Kalau sejak dini, apakah ada ketentuan usianya? Kapan? Karena usianya kapan? Karena masih banyak orang tua yang sangat tabu dengan hal itu. Itu berarti 2 pertanyaan ya. Kemudian saya ambil dari WA saya ya. Mungkin dijawab satu-satu dulu kali ya. Baik, yang pertama ini ditujukan ke Ustadz Abuya Nanang Jakaria. Saya persilakan, Ustadz. Baik, terima kasih Bu Yosi dan penanya tadi Bu siapa? Bu Wike ya kalau nggak salah ya. Ya, Wike Widowati. Ya. Jadi bagaimana memberikan informasi dan layanan apa tadi? Kespro ya, kesehatan produksi dan seksual kepada remaja. Sebenarnya kalau di Islam itu ya itu pendidikan Kespro itu sudah diterangkan di awal-awal sebenarnya. Kalau kita ngaji kitab fikih saja ya, kitab fikih saja itu ada bab namanya toharo, bab namanya kesucian ya. Mulai diterangkan tentang air yang harus suci itu air apa saja dan seterusnya sampai nanti bagaimana mensucikan ketika dia habis atau istilahnya adalah istinja ya ketika dia cebok dan seterusnya itu diterangkan di dalam Islam. Dan kalau kita belajar fikih itu sebenarnya mohon maaf ya itu memang vulgar gitu loh. Ya vulgar. Saya dulu mendapatkan materi itu ketika masih SMP kelas 1 itu di pondok itu saya sudah menerima materi itu, ngaji itu. Jadi diterangkan betul oleh ustadznya. Ini loh caranya membersihkan. Kalau Anda habis kencing, laki-laki itu kalau habis kencing itu harus diurut gitu ya. Kemudian harus sambil ada dehemnya itu supaya mengeluarkan mali yang mengiringi kencing itu gitu ya. Mohon maaf ya ini ya. Ini bukan bukan pornografi ya, tapi ini dulu ketika saya ngaji juga gitu, guru saya ngajarkan seperti itu ya. Jadi mohon maaf ini kalau misalnya punya laki-laki harus diurut dari belakang ke depan supaya tuntas airnya itu, supaya air kencingnya itu supaya keluar totalitas gitu, diurut pelan-pelan, kemudian diiringi dengan dehem supaya keluar. Nah ini sudah diterangkan dari awal kalau di pesantren itu, ya kalau di pesantren sudah diajarkan di awal. Makanya kalau anak itu kemudian dipondokkan mulai dari SMP, insya Allah nanti di pesantrennya akan diajarkan bab masalah toharo. Ya, kemudian pendidikan seksualnya juga akan disampaikan itu ketika di pesantren. Saya dulu disampaikan, saya masih ingat sekitar kelas 1 SMP atau naik ke kelas 2 SMP itu diajarkan ketika seorang laki-laki itu mimpi basah, keluar mani, ya mani itu apa, jenisnya bagaimana. Kemudian pada saat itu saya SMP kelas 1 itu belum pernah yang namanya mimpi basah itu belum. Saya SMP kelas 1 itu belum. Tapi saya mendapatkan materi itu. Bahkan saya waktu itu masih belum bisa mencerna apa sih sperma itu? Apa sih mani itu? Saya belum pernah mendapatkan gambaran seperti itu. Tapi kemudian oleh ustadz saya kemudian dijelaskan bahwa sperma itu seperti ini ketika seorang laki-laki, dan itu sperma itu adalah calon yang nantinya menjadikan seorang itu manusia ya, cikal bakal daripada manusia. Itu sebenarnya sudah diterangkan. Maka menurut saya ya Bapak Ibu itu sudah mulai bisa memperkenalkan anak-anaknya ketika mereka sudah masuk di usia remaja, memang ya mulai dikenalkan gitu ya, bahwa nah kamu itu nanti ada fase mimpi basah namanya. Itu biasa saya menyampaikan juga kepada anak saya. Bahkan kalau memang misalnya orang tua tidak bisa memberikan itu, bisa memberikan buku bacaan kepada anak. Ini loh, ketika sudah balik itu anak kamu itu harusnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi
Bu Wika ya. Jadi apa namanya, kalau menurut saya memberikan informasi dan lain-lain cash flow itu sudah ada di dalam buku-buku fikih itu ya. Kalau saya caranya yaitu tadi ya dengan cara memberitahu langsung kepada anaknya, atau kalau tidak saya ajak biasanya mereka itu kalau di rumah itu kan ada taklim keluarga ya, ada taklim keluarga. Nah, setiap Sabtu habis sholat subuh atau hari Ahad, setiap habis sholat subuh itu saya adakan taklim di situ yang kita bahas macam-macam. Kadang ya saya bahas tafsir Al-Quran, kadang ya saya bahas akidahnya, ya kadang ya saya bahas fikihnya. Nah, ketika membahas masalah fikih, saya bahas masalah toharo, kebersihan, ya saya sampaikan. Biasanya anak tanya gitu, apa sih itu? Gitu ya. Nah, itu saya sampaikan itu loh. Kalau laki-laki itu biasa seperti ini. Nah, kemudian saya beritahu kepada mereka, kalau kalian itu habis buang air besar, buang air kecil, ini caranya membersihkan itu seperti ini. Kalau perempuan itu nggak boleh digosok seperti ini. Ya, kalau perempuan itu dari atas ke bawah, satu arah, nggak boleh dua arah. Itu semuanya sudah diterangkan dalam ilmu fikih gitu loh. Ya, kalau laki-laki harus diurut dari belakang ke depan, dan itu harus disertai dengan dehem, ya, supaya tuntas air seninya itu keluar itu tuntas, tidak meninggalkan air seni yang ada di dalam yang nanti akan menyebabkan penyakit dan seterusnya. Apalagi kalau misalnya mereka belum khitan misalnya ya. Ada kan anak-anak yang SMP, mohon maaf saya di Pontianak dulu itu sering melihat ya khitan massal yang kami adakan khitan massal ternyata pesertanya ada kelas 2 SMP. Belum khitan. Masya Allah ini sudah harusnya sudah dikhitan itu ya. Nah itu apa namanya sudah dikenalkan sebenarnya Bu kalau dalam Islam. Kalau jenengan mau memperkenalkan kepada anak-anak bagaimana cara informasi itu ya silakan. Anda bisa membeli buku-buku fikih itu sudah dijelaskan atau dengan tambahan dengan buku-buku yang lainnya ya. Modelnya ya seperti itu tadi. Kita adakan kajian keluarga di rumah, kita ngaji bareng gitu ya. Bisa kita sampaikan informasi ini bahwasanya ini loh cara beristinja yang benar dengan air, menggunakan air ya seperti ini. Kalau pas tidak ada air, misalnya kita di pesawat kok nggak ada air, adanya tisu. Nah, bagaimana caranya menggunakan tisu? Nah, ini sekaligus apa namanya memacu orang tuanya juga belajar juga akhirnya bagaimana cara bercebok yang benar, istinja yang benar. Ketika seorang itu mimpi basah, ya itu nanti kan dibahas itu tentang kewajiban mandi besar. Salah satu dari kewajiban mandi besar itu disebabkan karena mimpi misalnya, mimpi basah. Nah itu nanti juga akan secara otomatis mereka akan menangkap itu walaupun memang informasinya belum lengkap. Nanti itu kan bertahap ya. Nanti kalau sudah mulai SMA baru kita masukkan pada tahapan-tahapan yang selanjutnya. Yang penting ketika mereka masih awal-awal remaja, biasanya kelas 6 itu sudah mulai kita memberikan masukan kepada mereka ya, bagaimana cebok yang benar, bagaimana harus menjaga auratnya, menutup auratnya dan seterusnya, itu sudah harus dikenalkan sejak awal ya. Sejak awal sudah harus dikenalkan. Wanita tidak boleh tidak boleh menampakkan auratnya ya. Laki-laki tidak boleh menampakkan auratnya, harus malu, ditanamkan kepada anak-anak kita harus malu ketika kamu dilihat auratnya. Biasanya saya sampaikan kepada ibunya, ya istri saya juga menyampaikan pada anaknya, ya kepada anak-anak itu, nak yang nggak boleh dilihat itu adalah ini, ya. Kemudian ini jika jangan sampai ada orang yang memegang daerah ini, ya itu. Nah, itu sudah harus disampaikan di awal-awal. Ya, kemudian membiasakan mereka untuk bahwa kalau buang air kecil, buang air besar, ya itu di kamar mandi, tidak di sembarang tempat. Karena saya banyak melihat anak-anak SD gitu ya, kadang-kadang kemudian kencing begitu saja di selokan, di parit gitu ya. Ini mungkin pendidikan seksual di rumah itu masih belum, atau cash pro-nya di rumah belum mantap itu, belum mungkin juga belum disentuh oleh orang tuanya ya. Jadi jangan biarkan mereka diktator. Kalau orang Jawa itu ya, kalau ngajarkan anaknya supaya nggak ngompolan malam itu kan ditatur dulu di luar, kemudian supaya dia kencing di luar. Itu saya nggak pernah melakukan. Atau tidak pernah memandikan anak di luar rumah, saya nggak pernah. Mandi di kamar mandi. Kencing di kamar mandi. Kemudian BAB di kamar mandi. Maka dimanapun saja mereka berada, dia akan cari Buya misalnya, saya
pengen kencing, kamar mandi, dia cari kamar mandi dan seterusnya. Kemudian kita ajarkan bagaimana cara menjaga kesehatannya dan seterusnya. Saya kira itu Bu Yasi. Ya. Terima kasih Ustaz. Silakan dilanjutkan pertanyaan kedua untuk Ibu Linda, silakan. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Kak Wike ya, terkait dengan mana tadi pertanyaannya? Mulai kapan sih gitu kan? Mulai kapan pendidikan Kespro diberikan? Kalau sejak dini apakah ada ketentuan usianya? Jadi saya ingat seminggu yang lalu di Alfitian saya menyampaikan terkait dengan pemberian pendidikan seksual sejak dini pada anak. Kapan waktu yang tepat itu ketika seorang anak itu sudah mulai bisa membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Biasanya usia yang bisa membedakan, oh itu laki-laki, ini perempuan, itu rata-rata usia 3 tahun anak sudah bisa membedakan. Nah, mulai kadang tuh orang tua bingung nih, sejak dari mana sih kita harus mulai itu kan memberikan pendidikan Kespro atau seksual kepada anak-anak kita. Nah, dulu yang orang tua ajarkan pada kita ketika kita menamai alat kelamin ya dengan istilahnya macam-macam. Namun pada zaman sekarang kita sudah tidak bisa menggunakan istilah tersebut. Mohon maaf, saya contohkan. Istilah alat kelamin laki-laki sering diidentikan dengan istilah kalau di masyarakat awam, nanti burungnya kelihatan, nanti burung. Kalau pada anak sekarang kritis, anak-anak sekarang lebih kritis. Nanti dia akan bertanya, loh, kalau burung berarti nanti bisa terbang dong gitu kan. Nah, kenalkan, sudah bedakan misalkan pada laki-laki itu namanya, walaupun sebagian orang masih menganggap itu tabu ya, penis dan vagina ya. Kalau di dalam pendidikan seksualitas itu memang sudah kita kenalkan dengan istilah yang sesungguhnya. Sehingga ketika nanti mereka belajar, mungkin di SMP ya, SMP di biologi, ketika mengenal tentang organ reproduksi, mereka sudah tidak kaget-kaget lagi. Nah, kemudian terkait dengan dari kecil sudah kita sampaikan bahwa memang tadi yang Pak Ustadz katakan juga, ada bagian-bagian yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Itu yakinkan kepada anak sejak dia sudah mulai paham ketika kita ajak komunikasi ya. Karena apa? Kasus pelecehan seksual pada anak itu sungguh banyak sekali ya. Dari misalkan bibir itu kan kadang kalau orang dewasa menganggap rasa sayang dengan seorang anak, kalau kita lihat biasa aja kalau kita lihat orang tuh cium-cium bibir, padahal itu adalah salah satu yang dari sisi kesehatan juga tidak bagus, dan itu termasuk bisa menjadi awal dari pelecehan seksual. Karena apa? Dari sentuhan yang dengan bibir kadang orang dewasa bisa ada kenikmatan seksual yang didapatkan. Kemudian daerah dada, alat kelamin dan bokong itu adalah daerah yang dilarang untuk disentuh oleh orang lain ya, kecuali misalkan ibunya ataupun dokter. Dan kemudian satu lagi, jangan lupa ketika seorang ayah dan bunda itu kan menyampaikan terkait dengan pendidikan seks pada anak, jangan lupa perannya imbang. Selama ini seorang ibu yang apa namanya, yang dipasrahi, pokoknya masalah pendidikan itu adalah tanggung jawab dari ibu ya. Jadi sebetulnya kalau peran ayah sendiri itu juga penting di dalam memberikan pendidikan seksual. Kalau masih tabu, jangan, kita harus apa ya, sedikit demi sedikit harus coba agar jangan sampai berbicara tentang seksualitas itu adalah sesuatu yang tabu ya. Kita harus sudah mulai menghilangkan itu. Caranya bagaimana? Ya salah satunya misalkan mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana upaya memberikan pendidikan seks pada anak. Kemudian lebih banyak baca buku, gitu kan? Jadi kita tidak bisa, tadi yang saya sampaikan, tidak bisa menyamakan anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan revolusi industri 4.0, ketika orang tua tidak mau berubah mindsetnya, kita nanti akan kalah dengan perkembangan teknologi yang perkembangan teknologi ini juga bisa berdampak positif dan namun juga bisa berdampak negatif. Itu yang untuk Kak Wike ya, semoga nanti bisa dipahami. Pemberian pendidikan seks sejak dini dimulai ketika anak itu sudah bisa membedakan, ada beda misalnya ini anak laki-laki, anak perempuan ya. Tadi yang sebagian besar juga sudah disampaikan oleh Ustadz ketika adab mandi, adab itu sudah kita mulaikan sejak mereka kecil.
Itu Bu Yosi, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan kembali, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin kita lanjutkan lagi pertanyaannya karena takut waktunya tidak cukup ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Suryani, kebetulan ini murid saya. Jadi dia bertanya bagaimana, ini dengan Pak Ustadz ya, dengan Ustadz, bagaimana dengan kita yang tidak mau pacaran, tapi katanya tidak mau pacaran, tapi masih melakukan, dan yang tidak mau melakukan, tapi godaannya sangat kuat. Kita sudah niatkan, tapi masih belum terlaksana. Itu bagaimana cara menghadapinya, Pak Ustadz? Itu mungkin niatnya ya. Silakan saya serahkan kepada Ustadz Nanang. Baik, Kak Suryani ya. Jadi tadi sebenarnya ketika saya mendengar pertanyaan ini agak susah untuk memahaminya. Katanya nggak mau pacaran tapi masih melakukan, ini gimana? Ya. Artinya kalau dia masih melakukan dia pacaran ya berarti dia masih mau melakukannya. Kalau tidak mau pacaran ya berarti dia harus memutuskan kekasihnya gitu loh. Anda memutuskan misalnya ya sudah terlanjur pacaran, kemudian tahu bahwa pacaran itu nggak boleh. Banyak sisi-sisi negatif yang ada di dalamnya, di samping itu memang itu dilarang oleh agama. Nah, bagaimana caranya? Karena sudah terlanjur pacaran. Ya, langkah yang Anda lakukan adalah memutuskan perbuatan itu. Ya, perbuatan itu harus diputuskan. Wah, nanti kan menyakiti perasaan dia. Itu lebih baik daripada Anda dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memutuskan hubungan yang tidak sah itu lebih bagus itu. Ya, itu harus diterapkan karena saya banyak menemui remaja yang kemudian banyak konsultasi itu ya mau saya putuskan itu nggak nyaman Ustadz karena nanti khawatir dia tersakiti hatinya dan seterusnya. Ya, caranya berbicaralah dengan pasangan Anda dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Tapi harus tetap putus, nggak boleh kemudian hanya karena menjaga perasaan si dia nggak enak dan seterusnya, kemudian Anda tetap melakukannya dan itu akan tetap mendapatkan murka dari Allah. Lebih baik kita mendapatkan ridho Allah daripada mendapatkan murka Allah. Ya caranya yang baik ya, bahwasanya ya sampaikan aja ya bahwa apa yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan syariat Allah. Mohon maaf, ini akan mendatangkan murka Allah misalnya ya. Kemudian kalau nanti kita berjodoh, toh nanti kalau kita berjodoh tetap akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi sebuah keluarga yang harmonis, yang sakinah dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk sekarang ini ya kita sudahi dulu aja. Kita sambil menjaga hati kita supaya kita juga fokus kepada pendidikan dan seterusnya. Nah, seperti itu, nggak apa-apa itu. Ya, memang harus diputuskan mata rantainya seperti itu. Kemudian nggak mau pacaran tapi godaannya luar biasa. Ya memang seperti itu. Ya, di lingkungan Anda banyak itu yang pacaran ya. Kemudian tadi kan saya katakan bahwa orang yang pacaran itu pertama ya itu karena dia tidak mau disebut sebagai jomblo. Biasanya gitu. Ketika teman-temannya pacaran kemudian Anda nggak pacaran, dia pasti akan mengatakan kamu ini apa, cewek apa, nggak laku, jomblo itu nggak enak, kalau malam minggu ada yang nganterin kemana-mana gitu ya. Dianggap bahwa pacarnya itu tukang gojek kan gitu ya. Karena bisa mengantarkan kemana-mana. Enak dong kalau punya pacar bisa mengantarkan kemana-mana ya. Kalau gitu dengan tukang ojek aja cukup gitu ya. Enak dong kalau ada pacar ada yang bisa nyelesain kerja PR saya. Nah, ini justru malah mengajarkan kepada pacarnya itu malas dan seterusnya. Itu akan muncul itu, memang seperti itu, godaannya seperti itu. Tapi yang terpenting adalah Anda harus berpikir bahwasanya pacaran itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau itu dilarang oleh Allah pasti akan mendapatkan murka Allah. Kalau saya tidak pacaran, ya bukan berarti saya tidak bisa menikah. Ya. Kadang orang itu, apalagi zaman sekarang ini ya, cenderungnya orang itu berpikir bahwasannya ya orang itu menikah karena pacaran. Ya, orang itu menikah karena bisa pacaran. Kalau nggak pernah pacaran maka mungkin tidak akan pernah bisa menikah. Padahal nggak juga. Banyak sekali orang yang nggak pacaran
kemudian bisa menikah. Bahkan banyak orang yang pacaran, tapi kemudian juga kandas pernikahannya juga banyak. Ada orang yang pacaran, tapi nggak nikah-nikah juga banyak. Ya, makanya jangan punya berpikir bahwa nanti kalau nggak pacaran saya nggak bisa menikah. Enggak, ya menikah itu adalah urusan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi kalau kemudian berpikir bahwa pacaran itu adalah solusi untuk mengenal pasangan, itu juga bahaya itu. Yang sekarang ini jangan sampai seperti orang beli kucing dalam karung misalnya, belum mengenal pasangannya kemudian langsung menikah. Ya, tapi solusi mengenalkannya adalah dengan cara pacaran ini juga fatal sekali itu akhirnya. Ya, saya katakan tadi bahwa orang pacaran itu kebanyakan fata morgana. Ya, tidak realistis. Itu semuanya adalah penuh dengan pencitraan dan seterusnya. Tapi kalau Anda nanti mengenal pasangan Anda dengan sebenarnya, ya ketika sudah menikah dengan dirinya. Jadi Mbak Suryani, kalau misalnya masih pacaran, padahal ada keinginan untuk tidak ingin pacaran, maka putuskan itu. Ya, putus sudah. Ya, nanti ketemu lagi kapan? Setelah lulus kuliah misalnya, kita ketemu di depan penghulu untuk sama-sama mengucapkan akad nikah. Maka itu adalah pacaran yang mengandung pahala tadi ya. Kemudian banyak godaan, iya jelas banyak godaan. Makanya Anda masuklah kalau memang tidak kuat dengan godaan-godaan itu, ya Anda ikutlah kegiatan-kegiatan yang isinya anak-anaknya itu memang tidak pacaran, banyak itu. Kalau di SMA dulu kan ada rohis, ya kalau di Fikes atau di mana di kampus Anda juga pasti ada itu. Kelompok-kelompok anak-anak yang memang dia konsennya itu pada agama, ingin memperbaiki dirinya, ingin membuat peradaban dan seterusnya, sehingga dia tidak berpikir tentang pacaran dan seterusnya. Ya, seperti itu. Terima kasih, Pak Yosi. Terima kasih, Ustaz. Untuk selanjutnya supaya seimbang ya, saya akan dahulukan dulu pertanyaan dari Ibu Andina untuk Ibu Linda. Assalamualaikum, izin bertanya ke Ibu Linda. Candu pornografi sudah menjadi problematika remaja masa kini ya. Bagaimana mengatasinya, khususnya bagi remaja yang masih di bawah umur, duduk di bangku sekolah? Karena saya pernah mendapati beberapa kasus di madrasah yang ada di Pontianak, ada siswa yang setelah diberi peringatan beberapa kali, akhirnya dikeluarkan dari sekolah karena kecanduan konten pornografi. Apakah ini sudah tepat atau ada solusi yang lebih baik? Kepada Ibu Linda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yosi, terima kasih Bu Andina pertanyaannya terkait dengan kita tidak bisa pungkiri ya kecanduan pornografi ini yang sebetulnya model kayak lingkaran setan ya, yang mengancam anak-anak kita ataupun adik-adik kita. Nah, sebetulnya ketika kasus kecanduan pornografi khususnya pada anak sekolah atau yang masih dalam usia remaja, itu sebetulnya kita harus tidak bisa, kalau menurut saya misalkan dengan sekolah mengeluarkan anak yang misalkan mengakses pornografi setelah beberapa kali peringatan. Sebetulnya di sini kita perlu tahu kenapa sih seorang anak itu, kita juga tidak bisa sebenarnya menyalahkan itu murni salahnya anak. Nah, sebetulnya kita perlu tahu lagi gimana peran orang tuanya. Mohon maaf ya, saya punya kasus seperti ini yang pernah saya dapatkan. Bahkan ada yang cerita ya, beberapa orang cerita kasusnya tanpa sengaja ketika melihat handphone anaknya itu ternyata ada video porno. Apalagi zamannya dulu Ariel Lunamaya itu kan konten video itu cepat merebak ke seluruhnya gitu kan, mudah untuk diakses. Nah, ketika misalkan kita sebagai orang tua ketemu anak kita mendapati konten tersebut, kita harusnya tidak langsung marah atau menyalahkan gitu kan. Karena ini kan kita perlu tahu kenapa anak-anak kita bisa mengakses seperti itu. Apakah mereka dari awal tidak tahu atau seperti apa? Ada juga kasusnya itu ternyata dapatnya tahu dari handphone orang tuanya. Jadi misalkan orang tua ini kerja, ketika di rumah anak-anaknya kan
biasa pinjam-pinjam HP ya. Ternyata biasanya di grupnya orang tua itu kan ada macam-macam ya, apalagi grup sekolah zaman-zaman dulu, ada mengirimkan konten-konten yang berbau pornografi dan itu pada saat anak main HP itu terakses oleh anak. Nah, kalau udah seperti itu apakah anak yang harus disalahkan itu kan? Sebetulnya sekolah ketika mengetahui ada siswa, saya juga ini masalah madrasah ini saya tidak kaget karena di penelitian saya untuk madrasah di Kota Pontianak saat saya melakukan riset itu memang mereka pada saat jam istirahat biasanya diajak teman untuk menonton konten yang berbau porno ya. Awalnya menolak yang bersangkutan, tetapi karena teman sebayanya ada dorongan atau enggak gaul kalau kamu tidak nonton ini. Nah, itu kan kalau di masa remaja, masa pencarian jati diri, masa pengakuan diri, dia akan merasa tertantang dan ingin diakui makanya ikut gitu ya. Harusnya ada pembinaan yang pertama dengan memanggil orang tua untuk membicarakan ini dengan baik-baik. Karena apa? Ketika kita terlalu keras kepada remaja, ini akan semakin memperburuk gitu ya. Semakin memperburuk untuk lepas dari kecanduan pornografi. Kemudian sekolah juga bisa kerjasama dengan lembaga psikolog yang ada, gitu kan? Bagaimana menangani anak-anak yang memang dia masih di bawah umur dan sudah terpapar oleh konten pornografi. Nah, kemudian jangan lupa dari sisi agama, akhlak. Dari kalau di dalam video tadi kita bisa untuk anak-anak yang di bawah umur itu dengan pendekatan asal kalau kecanduan itu kan ada level-levelnya ya. Kalau masih dalam level awal itu jauh lebih mudah ketika dia sampai kepada level yang tinggi dari tingkat kecanduannya. Kita bisa menanamkan terkait dengan etika, norma dari keagamaan. Saya yakin semua agama juga melarang gitu kan, melarang untuk melihat konten yang berbau pornografi itu. Jadi memang di sini butuh kerjasama dari semua pihak. Ini masalahnya anak nih, tidak bisa kita serta merta ketika sekolah mengeluarkan apakah hanya cukup dikeluarkan seperti itu saja itu kan, ada sebetulnya harus koordinasi dengan entah itu kementerian atau dinas yang terkait dengan perlindungan anak untuk diterapi atau bagaimana nih untuk supaya anak ini bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu menurut saya Ibu Yosi. Terima kasih Bu Linda. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Abdi untuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana mungkin menurut maksudnya adalah pandangan Islam tentang nikah muda di zaman sekarang. Sedangkan mereka itu biasanya menikah itu baru lulus sekolah dasar. Nah, dampaknya seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya? Kepada Ustadz, saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Abdi, bahwasanya tadi sudah saya sampaikan hadis Rasulullah SAW. Ya, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian sudah merasa siap, merasa punya kemampuan, maka hendaknya kalian segera menikah. Jadi menikah itu kriteria orang itu diwajibkan untuk menikah itu kata Rasulullah SAW yang pertama adalah dia memiliki kemampuan, dia memiliki kesiapan. Ya. Kemudian yang harus ditekankan, makanya ini juga merupakan pendidikan yang harus disampaikan dari orang tua kepada anak-anaknya. Ya, harus ada pendidikan dari orang tua kepada anak-anaknya bagaimana menyalurkan rasa cinta itu yang benar. Ya, bahwasanya menikah itu tidak hanya sekedar penyaluran hasrat seksual saja, tidak karena cinta kemudian dia cinta kemudian langsung menikah begitu saja. Ya, karena kalau cinta kan biasanya kalau saya katakan tadi bahwasanya karena anak remaja itu masih labil kondisinya, cara berpikirnya juga labil, kemudian tindakannya juga labil, perilakunya juga labil, masih belum bisa tertata dengan sempurna gitu ya. Maka cinta yang mereka miliki itu juga biasanya cintanya juga labil juga. Hanya cinta kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan puppy love ya. Kalau dalam bahasa kita kan cintanya itu masih cinta monyet gitu loh. Belum cinta yang sesungguhnya gitu loh.
Kenapa? Karena dia hanya tertarik kepada fisik saja. Nah, cinta ini landasannya tidak kuat, pondasinya tidak kuat, ya rapuh. Kalau kemudian langsung dipertemukan supaya dinikahkan, khawatirnya nanti di tengah perjalanan mereka akan goyah dan kemudian tidak kuat gitu loh. Ya ini dampaknya itu seperti itu. Nanti akan banyak perceraian, ya. Kemudian nanti kalau misalnya nggak bercerai nanti kemudian melahirkan keturunan yang juga tidak tidak berkualitas misalnya ya. Maka saya juga sering sampaikan kepada teman-teman itu kalau saya memberikan kuliah pranikah itu bahwa niatkan menikah itu di samping memang niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa nikah itu juga niatkan untuk membangun peradaban gitu loh. Sehingga ketika Anda memilih pasangan itu selektif gitu dari keimanannya ya, dan seperti yang disampaikan Rasulullah itu tadi ya, dari agamanya harus diseleksi, kemudian dari nasabnya dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menciptakan peradaban baru. Sehingga kalau kita menikah nanti kemudian anak-anak kita itu yang akan melanjutkan peradaban baru, peradaban Islam yang bagus kan seperti itu ya. Nah, kalau kemudian menikahnya masih nikah muda, SD saja belum cukup, bagaimana dia akan menghadapi tantangan zaman gitu loh. Ya. Iya, nanti kalau anaknya ternyata sekolahnya bisa sampai SD, SMP, SMA, kuliah dan apalagi sekolah model daring seperti ini, dia nggak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anaknya. Nah, ini yang harus peka itu adalah orang tua ya. Makanya sering-seringnya orang tua itu mengajak diskusi, mengajak musyawarah ya dengan anak ya, mengajak berbicara dengan anak terkait dengan hal-hal yang seperti ini ya, dengan pernikahan seperti ini ya. Memang saya tidak pernah menyampaikan bahwasanya orang itu harus nikah muda, tapi saya selalu mensponsori nikah itu harus nikah siap. Siap kalau Anda muda, masih muda siap, ya itu bagus ya. Kalau kemudian Anda waktu muda masih belum siap, ya maka persiapkan diri Anda sehingga nanti menghadapi atau menjalankan bahtera kehidupan berumah tangga itu akan melahirkan ya generasi-generasi yang berperadaban seperti itulah. Ya, demikian Bu Yosi. Terima kasih Ustadz. Karena masih ada waktu sekitar 4 menit, saya akan pilih satu pertanyaan dari chat yang sudah masuk, yaitu mungkin dari Miftahul ya, untuk Ibu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Linda, tindakan apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah kecanduan terhadap pornografi untuk berhenti dari hal tersebut? Kepada Ibu Linda, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Yosi. Waalaikumsalam. Kak Miftahul Jannah. Jadi apa yang kita lakukan ketika seseorang sudah kecanduan pornografi? Nah, tadi yang sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kecanduan pornografi itu ada levelnya. Ketika kita masih dalam tahap level awal, yaitu masih ke tahap awal, itu bisa kita dengan ingat terhadap aturan yang seharusnya. Ingat agama kita bagaimana mengaturnya, apakah sesuatu itu boleh atau tidak. Saya yakin sekali di dalam diri pribadi sendiri, orang yang menonton pornografi itu ada rasa bersalah ya. Cuman seberapa besar dia mengindahkan rasa bersalah yang muncul dalam dirinya. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan tidak berupaya mengakses atau terkait dengan akses untuk pornografi, kita bisa lakukan dengan hal-hal yang positif, dengan menyibukkan diri kita. Nah, biasanya ketika seseorang itu tidak ada aktivitas, hanya diam sendiri, ya itu biasa muncul bayang-bayang, apalagi dia sudah sempat apakah dia level rendah atau bahkan tinggi, itu bisa membayangkan sesuatu yang terkait dengan pornografi. Sehingga yang dapat kita lakukan dengan mengisi aktivitas kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Bisa misalkan dengan aktif dengan kegiatan sosial, kegiatan remaja masjid, kemudian bisa kalau waktu luang daripada bengong ngaji gitu kan, ngaji atau dengerin ceramah, dengar kajian. Jadi upayakan
agar tidak muncul terkait dengan keinginan untuk mengakses pornografi, itu lakukanlah hal-hal yang positif. Ketika itu sulit mengkonsentrasikan ke hal-hal yang positif, berarti kita diri kita sudah tidak bisa mengendalikan, berarti kita perlu konsultasi dengan tenaga ahli terkait misalkan psikolog untuk membantu kita untuk terlepas dari pornografi tersebut. Itu ya sih. Terima kasih Ibu Linda, alhamdulillah. Akhirnya waktu juga yang memberhentikan untuk sesi tanya jawab ini ya kepada teman-teman. Saya mohon maaf mungkin tidak bisa disampaikan semua, tapi karena nomor WA-nya sudah masuk ke saya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau tentang materi yang telah disampaikan, itu saya membuka untuk sesi pertanyaan di WA ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika pertanyaannya tidak semua yang dapat disampaikan di acara kali ini ya. Alhamdulillah, sebelum saya menutup kegiatan hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata atau perbuatan saya yang salah, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja. Sebelum saya tutup, mungkin kita akan ada sesi foto bersama ya, Ustadz, Bu Linda, yang akan dipandu oleh Ibu Andina. Silakan Ibu Andina. Nah, nanti terakhir ya. Oh iya. Dengaran Bu suaranya? Iya, kedengaran. Silakan Ibu Andina untuk dipandu. Ya, silakan dibuka kameranya, nyalakan ya. Ya, slide pertama, 1, 2, 3. Nah, ulang ya. Bu Yosinya hilang. 1, 2, 3. Oke. Oke, lanjut yang slide kedua. 1, 2, 3. Oh ya, cukup Bu. 2 slide aja. Ya, terima kasih Bu Andina. Terima kasih ya kepada sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz dan Ibu Linda atas materi yang sangat-sangat penting sekali untuk bukan hanya untuk remaja, tetapi sangat dibutuhkan untuk orang tua. Karena di sini komunikasi untuk anak-anak, selain komunikasi tentang seks, juga tingkat ilmu keagamaan yang akan meredam bagaimana dampak pornografi dan seks pranikah kepada remaja. Walaupun ada yang sangat lebih berbahaya karena tingkat kemajuan teknologi yang membuat anak-anak sehingga mudah terpengaruh dengan seks pranikah dan pornografi. Baiklah, sekian dari saya. Sampai berjumpa kembali. Albiru manitaka. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, wabarakatuh. sertifikat akan kami sampaikan 3 hari setelah kegiatan ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, dadah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Bu Yosi. Terima kasih Terima sama-sama. kasih Bu Rosi. Materinya Bu Assalamualaikum Yosi semua. mohon dikirim. Siap. Nanti WA saja. Ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yosi.